Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Pasar dan Pemasaran. Saya Khairunisa sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga merupakan tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dulu pasar yang akan dimasuki, seperti ada tidaknya pasar, seberapa besarnya pasar yang ada, potensi pasar, tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut, dan market share pesaing. Dalam aspek pasar dan pemasaran ini, tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua, untuk menguasai pasar. Yang ketiga, untuk mengurangi pesaing. Dan yang keempat, untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua, Muhammad Agus Salim Siregar, akan menjelaskan tentang bentuk pasar. Nah, bentuk pasar itu dilihat dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Yang kedua itu bentuk pasar dilihat dari sisi konsumen atau dari pembelinya. Yang pertama itu pasar konsumen, yang kedua pasar industri, yang ketiga pasar penjual kembali atau reseller, yang keempat itu pasar pemerintah. Kemudian mengukur dan meramalkan permintaan. Nah, mengukur permintaan pada saat pasar saat ini itu ada 3 metode untuk mengestimasi permintaan pasar sekarang. Yang pertama itu mengestimasi total permintaan pasar. Nah, total permintaan pasar suatu produk itu adalah total volume yang dibeli sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu selama jangka waktu tertentu juga. Yang kedua, mengestimasi wilayah permintaan pasar. Nah, ini tuh ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama market build up method, yang kedua market factor index method. Yang ketiga itu mengestimasi penjualan aktual dari pangsa pasar. Nah, untuk mengetahui penjualan yang sebenarnya dari industri bersangkutan yang terjadi di pasar itu dengan mengidentifikasi para persaingan dan mengestimasi penjualan mereka. Yang selanjutnya meramal permintaan mendatang. Nah, ada beberapa cara untuk meramalkan permintaan atau penjualan di masa yang akan datang. Di antaranya itu yang pertama survei niat pembeli. Yang kedua itu pendapat para tenaga penjual atau wiraniaga. Yang ketiga pendapat para ahli. Yang keempat analisis deret waktu atau time series. Yang kelima analisis regresif. Selanjutnya pemasaran. Nah, menurut Stanton, pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli atau produsen. Nah, baik itu secara aktual maupun potensial. Kemudian pasar ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Agar bisnis yang dijalankan dapat berhasil dengan baik, maka perlu melakukan strategi bersaing yang tepat. Kemudian unsur strategi persaingan itu adalah menentukan segmentasi pasar atau segmentation untuk menetapkan harga pasar sasaran atau targeting dan menentukan posisi pasar atau positioning. Nah, kemudian segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Variabel untuk melakukan segmentasi pasar ini antara lain adalah segmentasi berdasarkan geografis. Nah, itu dilihat dari provinsi, bangsa, kabupaten, kecamatan, iklim, dan lain sebagainya. Yang kedua itu segmentasi berdasarkan demografis.
Nah, itu dilihat dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Kemudian segmentasi berdasarkan psikografis. Ini tuh dilihat dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Yang keempat itu ada segmentasi berdasarkan perilaku. Nah, ini tuh dilihat dari pengetahuan, sikap, dan kegunaan. Selanjutnya, pasar sasaran. Nah, pasar sasaran itu adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen. Nah, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kemudian menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Aulia Siagian. Sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan menjelaskan materi tentang posisi pasar serta strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama yaitu posisi pasar. Nah, menentukan posisi pasar itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan kompetisi suatu produk, yang mana posisi produk ini merupakan suatu posisi yang didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut-atribut yang ada. Tujuannya itu untuk mengkomunikasikan keunggulan suatu produk, keunggulan produk kepada konsumen berdasarkan yang ada di dalam benak konsumen. Adapun strategi posisi pasar ini, yang pertama berdasarkan atribut-atribut, yang kedua kesempatan penggunaan, yang ketiga kelas penggunaan, yang keempat langsung kepada pesaing, dan yang kelima kelas produk. Selanjutnya yaitu strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Terdiri dari strategi produk, strategi harga, dan strategi distribusi. Yang pertama yaitu strategi produk. Produk merupakan suatu yang ditawarkan di pasar untuk dibeli, dikonsumsi berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Strategi produk yang dilakukan untuk suatu produk itu, yang pertama menentukan logo, label, kemasan, dan merek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peluang produk baru, yang pertama faktor ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, politik, dan perubahan lainnya. Itu strategi harga. Harga merupakan suatu nilai yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli suatu produk kepada penjual, yang nilainya telah ditentukan oleh penjual melalui tawar-menawar, atau penjual menetapkan harga yang sama kepada pembeli. Adapun langkah-langkah menetapkan harga yaitu yang pertama menetapkan harga berdasarkan tujuan, menetapkan harga berdasarkan permintaan, biaya, dan laba, menetapkan harga dengan menggunakan strategi untuk mendapatkan harga dasar, menetapkan harga dasar. Yang selanjutnya yaitu menetapkan harga yang efektif. Tujuan dari penetapan harga ini, yang pertama untuk kelangsungan hidup, memaksimalkan laba, memperbesar market share, mutu produk, dan pesaing. Adapun strategi penetapan harga, yang pertama itu skimming pricing, yang mana menetapkan harga yang setinggi-tingginya, namun seiring berjalannya waktu harga tersebut akan turun. Yang kedua yaitu penetration pricing, yang mana menetapkan harga yang cukup rendah di awal. Yang ketiga yaitu status quo pricing, yang mana menetapkan harga sama dengan harga pesaing. Ada 4 metode yang digunakan dalam menetapkan harga. Yang pertama cost plus pricing, yang mana menetapkan harga yang sangat akurat. Yang kedua cost plus pricing dengan markup, yang mana kita menetapkan harga itu dengan menambahkan margin perusahaan. Kemudian break value
value pricing, yang mana menetapkan harga jual dengan total biaya sama dengan total pendapatan. Selanjutnya yaitu perceived value pricing, yang mana menetapkan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata industri. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan suatu jaringan yang memiliki organisasi dan fungsi-fungsinya untuk menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Adapun dasar penentuan distribusi yaitu yang pertama, produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen melalui pengecer terus ke konsumen. Yang ketiga, produsen melalui grosir, kemudian melalui pengecer, kemudian ke konsumen. Yang keempat, produsen melalui agen, melalui grosir, kemudian melalui pengecer, kemudian melalui konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang strategi promosi. Promosi adalah cara mengkomunikasikan produk kepada masyarakat agar produk tersebut dikenal dan dibeli. Strategi bauran promosi atau promotion mix-nya yang pertama adalah periklanan, yang kedua promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan perorangan. Kemudian bauran pemasaran jasa. Yang pertama adalah orang. Yang dimaksud orang di sini adalah yang memainkan sebagian penyajian jasa. Kemudian bukti fisik. Bukti fisik di sini adalah suatu lingkungan fisik di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi. Kemudian yang ketiga adalah proses jasa itu sendiri. Bagaimana semua elemen bauran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas jasa kepada konsumen. Kemudian peramalan di masa yang akan datang. Peramalan permintaan di masa yang akan datang adalah yang pertama, survei niat pembeli, kemudian gabungan pendapat tenaga penjual, yang ketiga pendapat para ahli, yang keempat metode tes pasar, analisis deret waktu, dan yang kelima analisis permintaan secara statistik. Kemudian langkah umum peramalan yaitu yang pertama mengumpulkan data, mengolah data, menentukan metode peramalan, memproyeksi data, dan mengambil keputusan. Sekian dari saya, terima kasih.